Bulan ini seri khotbah kita tindakan iman diambil dari Kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Amin. Sudah berapa seri kita dengarkan? 3-4 seri, ya kan? Pertama dengan kuasa baptisan Roh Kudus, yang kedua tentang nubuatan, ya. Kemudian kita mendengarkan tentang Stefanus. Dan hari ini kita berbicara tentang OTW. OTW. Apa itu OTW? On the way. Di dalam perjalanan. Oh iya saya OTW nih. Nggak tahu OTW bagaimana sih? On the way. Saya lagi dalam perjalanan. On the way, ya. Judul khotbahnya on the way, dalam perjalanan. Saudara tidak on the way lagi, saudara sudah ada di sini. Yang telat, yang datang ke gereja itu on the way. Ya, saudara puji Tuhan tidak OTW. Tetapi setiap kita OTW dalam perjalanan iman kita. Amin. Saudara OTW dalam menuju kepada surga. Saudara mau nyasar, silakan. Saudara lebih lama, lebih susah, nyasar, takut dan sebagainya. Tetapi kita harus on track. On the way, the right way. Dalam perjalanan, jalan yang benar, betul? Ya, kita semua OTW, ada yang muter-muter. Dulu kita pernah muter-muter dalam kehidupan iman kita. Gitu? Tapi Tuhan mau kita satu track, seperti jalan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Satu track, cepat pula. Amin? Keretanya bagus pula. Masinisnya adalah Yesus Kristus. Amin? Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Saudara, saya memulai dengan satu kisah nyata. Ada seorang petinju namanya George Foreman. George Foreman itu petinju pada zaman Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali, saudara tahu, kita semua tahu Muhammad Ali. Musuh bebuyutannya adalah George Foreman. Nah, George Foreman ini sekarang ini jadi hamba Tuhan, saudara. Ketika sudah pensiun jadi petinju kelas berat. Dia adalah hamba Tuhan, gembala gitu ya. Nah, ada satu buku ditulisnya, dia menceritakan tahun 1974, ketika ingin bertanding melawan Muhammad Ali di Afrika. Ya, walaupun dia terlahir sebagai orang Kristen, tapi ya begitulah ya. OTW-nya nggak tahu kemana gitu ya. On the way-nya nggak tahu kemana. Jadi, dalam pertandingan bagi-bagi olahragawan selalu ada, ya itu dah koin keberuntungan lah, ya kan, seperti jimat lah gitu ya. Ketika dia akan berangkat ke Afrika, dia dikasih Alkitab. Ya, dikasih Alkitab, diambillah Alkitab itu, temannya bilang biar beruntung, biar menang maksudnya. Ya diambil sama si George Foreman. Ketika bertanding dia kalah sama Muhammad Ali. Akhirnya dia lemparkan Alkitab itu. Nah, nggak ada keberuntungannya di Alkitab. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia baru tahu dia hanya memiliki Alkitab. Dia hanya memiliki Alkitab dan tidak mempelajari Alkitab. Ketika dia sudah sadar, dia bertobat, dia tahu dia Alkitab bukan hanya untuk dimiliki, tetapi dipelajari, dimengerti. Sehingga iman kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia bilang Alkitab itu adalah map iman kita, map perjalanan iman kita, map OTW kita kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Semua punya Alkitab? Apa saudara hanya memiliki saja? Iya Pak, saya beli mahal dari Indonesia. Apakah saudara hanya memiliki itu? Pertanyaan saya. Apakah saudara membaca dan mempelajarinya? Dan menjadikan Alkitab menjadi map OTW iman saudara menuju pada Tuhan? Mikir. Ya dah? Ataupun aplikasi di HP saudara. Hanya aplikasi saja. Iya Pak, saya punya 3 aplikasi Alkitab. Iya kan? Apakah dipelajari atau sekedar dibaca? Apakah saya pikir punya aplikasi Alkitab 10 di sini saya aman, pasti dilindungi? Ya kan? Bukan aplikasinya, bukan handphonenya yang bagus sekalipun, tetapi Yesusnya. Amin. Yang kita percayai. Saudara, saya sudah katakan semua kita OTW. OTW kemana? Buktinya saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, satu dan lain waktu ada kesempatan kita akan bertemu iblis. Karena iblis berlawanan arah dengan jalannya Tuhan.
Jangan kaget kalau saudara OTW, saudara bersama dengan Tuhan, suatu saat saudara bertemu dengan iblis. Jangan kaget, iblis. Yang saudara harus takut dan kaget kalau saudara tidak pernah bertemu iblis. Berarti saudara sejalan dengan mikir. Betul? Saudara OTW bersama Tuhan, kereta cepat, masinisnya Yesus, saudara pasti bertemu dengan iblis yang jalannya berbalik. Masuk akal? Jadi jangan kaget dalam kehidupan kita harus beriman kuat supaya ketika iblis berpapasan kita, iblis, aku ada Tuhan. Kita jadi tidak takut. Amin. Jalan Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara tentang Rasul Paulus. Saya ingin katakan, jalan Tuhan lebih besar daripada jalan manusia. Jalan Tuhan lebih dahsyat daripada jalan saudara-saudara dan saya. Amin. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari ini kita berbicara dengan OTW, jalan. Firman Tuhan dalam perjanjian lama, bangsa Israel memakai jalannya, memakai caranya, memakai kebenarannya sendiri, memakai kepintaran mereka sendiri, jalan melenceng daripada jalan Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa jalanmu bukan jalanku, jalanku lebih tinggi. Berarti ada jalanmu. Berarti ada jalan kita, ya kan? Perjanjian lama, bangsa Israel mempunyai jalan mereka. Tapi Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Nah, hari ini kita akan melihat apakah jalan Tuhan lebih besar daripada jalanmu. Karena kita punya jalan sendiri. Makanya sering nyasar kan? Ya, buktinya apa Pak? Saya nyasar nggak pernah. Ya, ketika saya, Pak, Tuhan doakan saya. Berarti saudara sedang jalan salah, toh? Ya, toh? Toh, ngaku semuanya. Ketika saudara mengalami masalah, berarti saudara sedang lari dari Tuhan. Ya kan? Nah, hari ini kita akan melihat Rasul Paulus. Kita melihat apa yang terjadi Rasul Paulus dulu ketika dia bertemu dengan Yesus dan kemudian dia bertobat dan mengikuti Yesus. Siapa Paulus, saudara? Paulus bukan rasul. Ya, Paulus mungkin seumuran dengan Yesus, tapi mungkin tidak pernah bertemu Yesus karena dia tidak pernah menjadi rasul. Ya, tetapi dia disebut rasul. Saudara bisa tahu begitu hebatnya. Saya baca di dalam kitab Galatia. Tuhan dia menyebut bahwa dia rasul karena Tuhan menyebut dia rasul. Ya, nanti itu tidak usah kita bahas. Paulus sebelumnya dia namanya apa? Saulus atau Saul dalam bahasa Inggrisnya, atau Saulus dari Tarsus karena dia lahir di Tarsus. Tarsus itu sekarang ada di Turki sekarang ya, daerah Turki. Itu jajahan Romawi, banyak orang Yahudi di sana. Nah, dalam perjanjian baru sebagian besar tulisan perjanjian baru itu hampir setengah ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, kenapa saudara? Kita akan melihat. Sebenarnya Saulus itu terlahir dari keluarga Farisi, orang tuanya Farisi, bapak ibunya Farisi. Ketika dia sudah mulai bisa berbicara, yang diajarkan apa? Mama, papa, orang Indonesia gitu kan. Coba dulu mama, papa. Orang Farisi ketika anaknya sudah bisa mulai berbicara, diajarkan Taurat, saudara. Ketika umur 4 tahun dia sudah disuruh hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Ketika umur 13 dia dimasukkan ke sekolah negeri. Pendidikan khusus tentang Taurat semuanya. Umur 13 tahun dia sudah mengerti perjanjian lama. Dia dibimbing di bawah guru Gamaliel. Dan dia menyebut dia adalah Farisinya Farisi. Jadi Paulus itu sangat-sangat pintar sekali tentang perjanjian lama, tentang hukum Taurat, dan tentang semua kitab Nabi. Dia mengerti semuanya. Ya, kita aja kalah mungkin. Tetapi kenapa Tuhan panggil dia? Karena Tuhan mungkin, bagi saya percaya Tuhan ingin memakai pengetahuannya. Yang salah menjadi benar. Oke, nah, saya katakan lagi. Paulus di masa mudanya dia menjadi sarjana teologi pada waktu itu bagi orang Yahudi.
Dan dia dimasukkan menjadi anggota mahkamah agama. Seperti disebutkan itu Sanhedrin. Dia mengurusi tidak hanya kehidupan masyarakat, moral, tetapi urusan politik. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Saulus ini pertama kali ditemukan ketika perajaman Stefanus. Ya, minggu lalu kita lihat ya. Kenapa? Karena dia memang menginginkan pengikut Tuhan, pengikut Kristus itu semua dibasmi. Ya, bagi bangsa Israel pada saat itu pengikut Kristus yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang menganggap Yesus dari Nazaret ini sebagai Tuhan adalah sesat. Jadi Paulus ini dengkotnya orang Yahudi Farisi daripada Farisi, dia ingin membasmi aliran ini. Dan ketika Stefanus dirajam sampai mati, dia ada di sana. Bahkan orang menitipkan jubahnya kepada dia. Artinya apa? Dia menyetujui pembunuhan atau perajaman dari Stefanus. Nah, saudara harus mengerti ya. Dan kemudian ketika dia ingin lebih lagi menganiaya orang-orang percaya, di sini dia bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara ingin melihat ceritanya? Kita lihat di dalam bacaannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 4 mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia apa? Dia rebah ke tanah dan kedengaran suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, disinilah pertobatan, titik balik, turning point daripada kehidupan Saulus menjadi Paulus. Ya, saya percaya saudara punya titik balik dalam kehidupan saudara. Ya Pak, saya punya 5 titik balik. Tobat. Bertobat saya lah, titik balik lagi. Nah, disinilah titik balik dari kehidupan seorang namanya Saulus. Ini adalah pertobatan saudara. Secara sederhana pertobatan Rasul Paulus ini sebutnya Saulus adalah perubahan cara hidupnya yang mengikuti cara hidupnya sendiri dan mengikuti caranya Tuhan. Ingat, pertobatan Rasul Paulus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan membuka langit sedikit lebih besar sehingga butalah dia. Ya buta saudara. Rasul Paulus itu buta 3 hari kalau nggak salah. Kemudian didoakan oleh Ananias dan matanya melihat lagi. Nah, pertobatan Rasul Paulus adalah gambaran suatu titik balik dari cara hidupnya mengikuti jalannya menjadi hidup bagi Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. On the way kepada Tuhan. Tadinya on the way suka-sukanya. Ya. Nah, pertanyaan buat saudara kita semuanya. Pertanyaan, apakah Anda menjalani hidup Anda dengan cara Anda atau cara Tuhan? Nanti kita renungkan. Apakah Anda, saudara dan saya, menjalani hidup kita dengan cara atau jalan kita sendiri atau jalan Tuhan? God's way or my way. Ya, kalau saudara yang sudah sedikit umur pasti tahu lagu Frank Sinatra, I did it my way. Aku lakukan sesuka-sukaku. Suka-sukaku Tuhan. Lagu yang itu ya. Caranya Tuhan. Amin. Kita belajar, kita renungkan pertanyaan ini. Pertama, poin yang saya ingin sampaikan adalah jalanku. Jalanku. Kita bercermin dari kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Saudara, jalanku, ya, caraku, suka-sukaku, keinginanku, itu yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia belum bertobat. Saudara, ada 3 hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui dalam kehidupan Rasul Paulus dan juga kita bercermin. Ketika kita mengikuti jalanku, masalahnya apa? Ada 3 hal boleh tampilkan. Ketika kita mengikuti jalanku, jalan kita, selalu yang pertama adalah kita dalam keadaan membenarkan diri. Jalan saya paling benar. Tidak hanya kepada Tuhan, kepada teman-teman. Pendapat saya paling benar. Menurut saya begini. Ya. Yang kedua, kita pasti akan menentang umat Tuhan. Sepertinya Rasul Paulus. Tidak hanya menentang umat Tuhan, dia menentang tujuan daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan. Saudara, on the way,
apapun keadaan saudara saat ini on the way, satu dan lain hal, dalam satu kesempatan kita akan bertemu dengan Tuhan. Untuk kita balik lagi kepada Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ketika Rasul Paulus menjelaskan di pasal 26 ayat 13-14 mengatakan demikian. Dia menjelaskan lagi pertemuan dengan Tuhan, pertobatannya, perubahannya, titik poin ketika dia berubah dari jalan dia sendiri kepada jalan Tuhan. Dikatakan, tiba-tiba ya Raja Agripa, dia menceritakan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Kalimat terakhir nanti saya akan jelaskan, agak bingung ya. Apa itu? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi saudara tahu, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara tahu, ketika Tuhan memanggil seseorang dua kali, bukan suatu kebetulan, saudara. Kalau saudara memanggil anak saudara, kalau saya memanggil Marco, maupun bahagia maupun marah, Marco, Marco, gitu kan? Ya. Kalau saya nggak kenal, masa saya panggil saudara dua kali, ya kan? Walaupun saya marah, saya suka, saya senang, panggilannya dua kali karena apa? Ada keintiman, karena ada hubungan, karena keakraban, gitu. Saudara nggak mungkin panggil presiden saudara dua kali kan? Saudara mungkin panggil suami saudara dua kali, lokong, lokong, ya kan? Gitu? Nah, artinya apa? Ada keakraban Tuhan kepada Saulus. Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan, panggilan ganda ini sekarang Tuhan ingin mengatakan, aku mengenal engkau dengan dekat, aku mengenal tentang engkau, mengapa engkau menganiaya aku, mengapa engkau menentang aku mengenal ketika aku menciptakanmu, aku mengenal apa yang akan terjadi dalam hidupmu, mengapa engkau menentang aku. Mungkin Rasul Paulus sendiri pada saat itu, dia bingung. Pertama dia mengatakan, siapa pula ini yang mengenal aku? Siapa pula yang manggil aku dua kali? Bagi orang bangsa Yahudi, bahasa Ibrani, ketika dipanggil dua kali itu tandanya keakraban. Saudara, dalam Alkitab ada panggilan 3 kali kan? Itu biasanya hanya buat Tuhan. Ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Tuhan di dalam Yesaya 6, dikatakan para malaikat, cherubim menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu hanya buat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu, di tata Allah, semua orang berseru kudus, kuduslah Tuhan para orang-orang tua itu. Begitu kudus-kudusnya Tuhan. Tetapi ketika dipanggil nama 2 orang, itu artinya akrab, saudara. Ada beberapa kejadian dipanggil 2 kali. Ingat saudara Maria dan Marta. Tuhan Yesus duduk mengajar Maria. Marta datang yang lagi repot di dapur. Ngomelin Yesus, ngomelin Maria, ngomelin semua orang. Bete dia. Yesus dengan kasihnya, dengan penuh perhatian, Marta, Marta. Ya. Ketika Yesus akan sudah dekat waktunya akan disalibkan, ketika dia melihat Yerusalem, dia dikatakan dipenuhi dengan belas kasihan. Dikatakan Yerusalem, Yerusalem. Ketika Simon Petrus, Yesus tahu dia akan mengkhianati, Yesus mengatakan, Simon, Simon, panggilan akrab. Dia tahu apa yang terjadi tentang orang ini, tentang keadaan itu. Dia memiliki belas kasihan. Dia mengatakan, dia mengasihi. Nah, bagi Paulus sendiri kan dia tidak tahu. Apa yang ditahui Paulus, saudara? Dia tahu Yesus mati di kayu salib, di Golgota. Ini orang sesat ini, yang menyebarkan agama keluar daripada Yahweh, Judaism. Dia tahu Yesus itu mati di kayu salib. Tetapi dia tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dia tahu semuanya. Tapi ketika dia melihat itu adalah Yesus yang berbicara kepada dia, dia tahu itu Tuhan. Tetapi dia yang bingung, kapan aku menganiaya engkau? Kapan aku menganiaya engkau? Bagaimana engkau tahu aku menganiaya engkau? Bagaimana engkau tahu tentang aku? Kenapa engkau sebut Saulus, Saulus? Rasul Paulus mengatakan itu, dan kita akan lihat lagi bacaan berikutnya.
Ketika Tuhan mengatakan Saulus, Saulus, itu juga menunjukkan Tuhan sedang berperkara dengan Saulus. Nah, saya ingin katakan, orang yang mengikuti jalannya sendiri selalu membenarkan diri. Apa artinya membenarkan diri? Dia hanya menganggap dirinya benar. Itu bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Rasul Paulus itu melakukan ini, saudara. Dia menganggap apa yang dipercayanya, ya, Judaism itu kebenaran. Dia percaya apa yang dilakukannya adalah ingin memberantas orang-orang yang mengganggu kepercayaan Judaism. Dia percaya dia sedang melakukan kehendak Yahweh. Saudara familiar dengan itu? Orang yang bisa mengatasnamakan agama dan membunuh orang lain tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Rasul Paulus, Saulus dari Tarsus itu adalah teroris bagi umat Tuhan. Dia menganggap apa yang dilakukan kebenaran. Dia menganggap apa yang diperintahkan dalam Taurat itu kebenaran. Dia menganggap Yesus dan pengikut Yesus itu adalah sesat. Dia tidak menganggap dirinya salah, saudara. Karena dia percaya akan kebenaran diri. Jalan dia sendiri. Dia benar sendiri. Umat Tuhan pada hari-hari ini, ketika tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara akan on the way dengan cara saudara. Saudara akan on the way dengan jalan saudara. Amin. Karena saudara ada darah Tuhan, Tuhan akan jewer balik lagi. Karena Tuhan sayang pada saudara. Bagaimana dengan Saulus? Dia belum percaya. Inilah kasus khusus Tuhan menunjukkan otoritas, kebesaran kuasanya untuk memilih orang untuk dipakai. Ya, kasus Saulus. Kalau saudara dan saya kita ada darah Tuhan, Tuhan akan jewer kita. Bawa kita kembali lagi kepada jalan Tuhan. Amin. Saudara, Paulus menjalankan hidupnya secara agamawi. Dia anggap dia benar, agamawi. Tanpa mengenal hati Tuhan. Paulus menjalankan semua yang dia anggap kehendak Tuhan. Yaitu Paulus menganggap kehendak Tuhan. Dia perlu surat resmi untuk mengejar orang-orang perempuan laki-laki. Untuk dibawa ke Yerusalem untuk diadili lagi. Seperti halnya Yesus diadili. Dia percaya itu. Kebenaran diri, membenarkan diri. Tanpa memiliki hubungan dengan Allah, itu adalah pembenaran diri dan itu sangat bahaya sekali. Termasuk kita yang percaya kepada Tuhan. Kita pakai Alkitab, kita mengembangkan doktrin kita anggap itu benar buat kelompok saya. Ya. Seakan-akan kita percaya itu adalah kehendak Tuhan, hanya sepotong-sepotong. Kehendak Tuhan adalah seluruh Alkitab. Amin. Bahaya membenarkan diri selalu adalah nomor satu musuh daripada penyebaran Injil. Karena tidak melihat secara keseluruhan. Sepotong-potong. Sesuai dengan motivasi, kehendak dan doktrin gereja saya. Itu adalah musuh daripada Injil. Adalah membenarkan diri. Orang yang merasa benar sendiri menolak Kristus. Karena motivasi pribadi. Mereka sendiri adalah standar moral. Mereka menentukan segala-galanya. Menurut gereja saya begini. Menurut pengetahuan saya begini. Itu membenarkan diri dan itu bahaya sekali. Saudara, kenapa saudara? Mula-mula mungkin kita percaya Yesus, kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kemudian karena dunia, karena kita sudah mungkin sedikit tinggi, kita mengembangkan moral kita dan kita menganggap diri kita benar. Dan biasanya bahaya orang seperti itu akan menganggap dirinya adalah Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan membenarkan diri. Saudara tahu apa itu membenarkan diri? Menganggap dirinya benar. Nggak mau mengalah. Ya. Saudara mau tahu apa yang dikatakan membenarkan di dalam firman Tuhan? Di dalam Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis. Dan semua kebenaran kami, semua kebenaran kita, kebenaran diri kita seperti kain yang najis. Saudara tahu kain yang najis? Berapa kali saya sudah terangkan, saya nggak usah ngomongkan di sini. Saya mengerti? Kalau yang nggak mengerti, tanya yang mengerti. Ya, kebenaran kami, kita semuanya, apapun itu, seperti kain yang najis. Dan kami semua layu seperti daun dan kejahatan kami seperti angin yang mengembus kami. Ya, kita masing-masing mengembangkan kebenaran kita sendiri. Tetapi kebenaran kita adalah seperti kain yang najis. Ada hamba Tuhan John Calvin mengatakan demikian.
Pernyataan berikutnya. Kita tidak akan pernah mengenakan kebenaran Kristus kecuali kita pertama-tama mengetahui bahwa dengan pasti bahwa kita tidak memiliki kebenaran kita sendiri. Kita tidak pernah akan mempercaya jalan kita, mengikuti jalan Tuhan sampai kita tahu bahwa kita tidak memiliki kebenaran diri. Bahwa kebenaran kita adalah seperti kain najis. Pernyataan berikut dari hamba Tuhan Charles Spurgeon mengatakan, musuh terbesar bagi jiwa manusia adalah roh yang merasa benar sendiri dan membuat manusia memandang dirinya sendiri untuk keselamatan. Dan membuat manusia membuat dirinya sebagai keselamatan. Musuh terbesar, jiwa manusia menganggap dirinya benar. Ketika jiwa yang benar, pendapat saya benar, sayalah keselamatan. Saudara, inilah biasanya prinsip ketika orang mengatakan keselamatan itu gratis. Keselamatan itu kasih karunia. Nggak bisa Pak, kita harus melakukan kebaikan, amal bakti. Ya kan? Amal bakti, perbuatan baik. Berarti dia mengagungkan kebenaran diri bahwa apa yang saya lakukan akan menyelamatkan saya. Orang seperti itu tidak bisa menerima kasih karunia yang gratis dari Tuhan. Harus saya lakukan sesuatu Pak untuk mendapatkan keselamatan. Berarti orang sedang membenarkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa disumbangkan, apa yang bisa dilayani untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu bahaya sekali. Nah, setelah diubahkan dari membenarkan diri, Rasul Paulus mengerti. Di sinilah dia mengatakan sebagai doa di dalam Filipi 1:9-11 mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Apalagi ketika saudara mengetahui kebenaran yang baik, saudara akan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Itu keinginan Paulus ketika dia sudah bertobat mengikuti jalan yang membenarkan dirinya dan kemudian dia tahu bahwa jalan Tuhan satu-satunya jalan yang benar. Dia inginkan jemaat Tuhan di Filipi saat itu untuk mengetahui, untuk di dalam pengetahuan yang benar sehingga ada buah-buah kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, di dalam Matius 5:6 mengatakan, baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah pribadi Yesus itu sendiri, karena dia mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Bukan kebenaran saudara, bukan kebenaran gereja, tetapi kebenaran firman Tuhan. Yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Amin. Yang kedua, tidak hanya jalan kita akan membuat kita, karena kita membenarkan diri, tetapi akan menentang orang kudus, umat Allah. Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan, ketika Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus mungkin bertanya, aku nggak kenal kamu, kamu siapa? Bagaimana aku menganiaya engkau, ya kan? Nah, maksud daripada ketika Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus ingin berkata, ketika engkau menganiaya umatku, engkau menganiaya aku. Ketika engkau membakar gerejaku, gereja orang-orang percaya, engkau membakar aku. Ketika engkau membunuh orang percaya, engkau menganiaya aku. Itu yang diinginkan dikatakan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Ketika engkau menjama, mengganggu umatku, engkau sedang mengganggu aku. Saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 25:40 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya kan? Ketika engkau berbuat jahat kepada umatku, engkau berbuat jahat kepadaku. Ketika engkau menolong umatku, engkau sedang menyenangkan hatiku. Ya kan? Dikata 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya, saudara dan saya. Jangan takut saudara. Ketika saudara berjalan sendiri, Tuhan bersama engkau. Ketika mereka mengganggu saudara, mereka sedang mengganggu Tuhan. Rasul Paulus, Saulus itu mengganggu umat Tuhan. Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Amin. Jalanku, caraku ini selalu akan mengganggu umat Tuhan. Ketika kita menganiaya umat Tuhan, kita sedang menganiaya Tuhan. Amin. Yang ketiga, tidak hanya kita menentang umat Tuhan, tetapi kita menentang tujuan Tuhan. Nah, saya akan jelaskan. Ketika firman Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala yang rangsang. Berikutnya, teks berikutnya. Nah, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Terjemahan lain mengatakan, sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Ya. Kamu seperti sapi yang terus menendang tongkat tajam gembalanya. Sebab dengan melawan kehendakku, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Nah, itu artinya saudara. Ketika kita mengikuti jalan kita, kita seperti sapi. Kita seperti sapi. Nah, gala rangsang ini semacam tongkat, ujungnya tajam, gitu ya. Itu biasanya dipakai seorang petani ya, membajak ada sapi. Ketika sapinya salah arah, ya, ketika sapi atau kerbaunya salah arah, petani itu akan memakai gala itu untuk akan kembali. Nah, ketika sapi itu marah, dia akan tendang kan? Dia tendang tongkat itu, yang kena adalah yang bagian tajam. Nah, itu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Artinya apa? Ketika kita mengikuti jalan kita sendiri, suka-sukanya kita sendiri, kita sedang menentang kehendak Tuhan. Kita sedang menentang kehendak Tuhan. Dan tidak enak. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Ketika dia menentang kehendak Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, gereja mula-mula, dia jatuh, terbaring, dan buta. Ketika dia menentang kehendak Tuhan. Dan kemudian dia harus mengalami pengalaman bersama Tuhan, dididik ulang, saudara. Itu artinya ketika kita mengikuti jalan kita, kita menentang kehendak Tuhan. Tuhan yang mengatakan, mengapa engkau menentang kehendak dan tujuanku dalam hidupmu. Contohnya bagi kita percaya, yang menentang kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, Nabi Yunus. Semua tahu kan? Gitu. Dipanggil ke sana, perginya ke sana. Tidak sekali saja. Saudara mikirkan, apakah saya pernah menentang Tuhan? Saya bertanya, ketika menentang Tuhan enak apa enggak? Itu artinya sukar bagimu menendang kegala rangsang, sakit. Ya kan, sakit. Saudara, Nabi Yunus, ya menentang Tuhan. Pergi kemana-mana, lawanan arah, ngambek pula. Tapi kehendak Tuhan, ya dan amin. Ketika Tuhan memanggil Yunus, dia memakai Yunus. Ketika dia memanggil Saulus, dia memakai Saulus. Ketika dia memanggil saudara, saudara mau menendang, nggak enak, saudara sakit. Tuhan tetap akan memakai saudara. Amin. Ibrani 12:6. Ini adalah pertobatan daripada Rasul Paulus gambarnya, saudara. Ini ada karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dan saya adalah anak. Katakan kiri kanan, kau ini anak Allah. Amin. Saudara, ketika Tuhan mengoreksi kita, ya, kita akan mengalami sedikit goncangan. Karena kita sendiri bandel seperti sapi. Menendang tongkat rangsang. Tuhan hajar, Tuhan ajar umatnya yang dikasihinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, itu jalanku ya. Jalanku berbicara tentang kebenaranku sendiri. Jalanku berbicara tentang aku menantang orang Kristen. Jalanku, suka-sukaku, kehendakku, aku percaya jalan kebenaran. Dan itu bukan jalan kebenaran. Dan ketika Rasul Paulus bertemu Tuhan di jalan menuju Damaskus itu, dia berubah. Turning point. Ya, itu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya daripada on the way mengikuti jalannya pada on the way mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita bahas poin kedua, jalannya Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini mengikuti jalan Tuhan atau jalan dewe-dewe?
Jalan sendiri-sendiri atau jalan Tuhan? Kadang-kadang Pak, belok kiri, belok kanan. Saudara, ada suatu program TV namanya Amazing Grace ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Itu perlombaan mencapai satu tujuan, tapi dikasih tugas sana, tugas sini. Itu bukan perlombaan seperti kita di Inspirational kemarin. Itu perlombaan ke luar negeri. Dari negeri satu ke negeri lain, ke tempat yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ya. Pernah ada di Indonesia juga game itu. Jadi game itu pakai pesawat terbang, pakai kereta api. Jadi kalau saudara salah jalan, jadi game itu masuk ke satu tujuan itu, ada kelompok-kelompok, bisa jadi kelompok satu sudah masuk, juara satu. Kelompok yang terakhir masuk itu bisa beda 2 hari. Kenapa saudara? Karena ada satu section, satu bagian ketika dia salah, dia mesti ngulangi lagi. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita on the way menurut jalan kita, jangan kaget, Tuhan putarkan saudara kembali. Putarkan saudara kembali. Sehingga lamalah kehidupan kita. Sampai pada tujuan kehendak Tuhan. Jangan sampai itu ya. Nah sekarang kita belajar tentang jalan Tuhan. Poin kedua, jalan Tuhan. Ada 2 pertanyaan, tadi jalanku sekarang jalan Tuhan, ada 2 pertanyaan yang sangat signifikan yang diajukan oleh Rasul Paulus atau Saulus pada saat itu. Sehingga dia mengenal jalannya Tuhan. Pertanyaan adalah, silakan boleh tampilkan. Siapakah engkau Tuhan? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Pak Hadi, masa saya tanya siapakah engkau Tuhan? Saya sudah mengenal Tuhan. Apa benar? Ya saya percaya saudara mengenal Tuhan ketika saudara dibaptis. Getol banget kan dengan Alkitab? Sejalan perjalanan kehidupan saudara. Masalah. Apakah saudara masih mengenal Tuhan saudara? Pertanyaannya. Nah kita belajar daripada Rasul Paulus pada saat Saulus lah ya, sebelum dia bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 8-11 mengatakan, jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jawab Yesus. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi teman-temannya itu melihat cahaya, jatuh melihat cahaya tapi tidak mendengar suara Yesus. Hanya Saulus yang mendengar suara Yesus. Maka kataku, sesudah dia bertanya siapa engkau Tuhan? Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Tujuannya tetap sampai ke Damsyik, tetapi sudah terjadi perubahan dalam pikiran dan hatinya. Ya. Tadinya dia ingin ke Damsyik untuk mencari umat Tuhan, laki perempuan dibawa kembali ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi kali ini tujuannya ke Damsyik, tetap ke Damsyik, tetapi Tuhan sudah mengubah acaranya. Tuhan sudah mengubah rencananya. Tuhan sudah mengubahkan hidup daripada Rasul Paulus. Ya saudara, dalam kehidupan kita sedang menuju kepada surga kan? Yerusalem baru. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin reset saudara. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang mau buta saat ini? Tuhan, saya ingin bertemu Tuhan. Tuhan buka langit sedikit lebar, buta. Seperti Paulus. Tidak, saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tapi Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Tuhan inginkan saudara mengenal dia lebih dalam lagi. Tuhan ingin mengadakan perjumpaan dengan saudara. Kapan terakhir saudara audisi dengan Tuhan? Waktu itu Pak, sudah lama 3 tahun ketika saya punya masalah berat. Saudara, Tuhan ingin mereset saudara. Untuk memberikan pewahyuan, pernyataan jalannya kepada saudara. Mungkin saudara kita saat ini sedang on the way to arah yang lain. Tuhan ingin belokkan kembali. Bagaimana caranya? Untuk saudara harus tahu siapakah Tuhan saudara. Ya kita tahu, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saudara, kita bernyanyi. Tetapi pengetahuan saudara, pengertian saudara, pengakuan hidup saudara, siapakah Yesus? Tidak hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya cukup untuk menyanyikan Yesus itu Raja di atas segala Raja. Kapan terakhir saudara bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tidak ada salahnya saudara.
bertanya, siapakah engkau Tuhan? Mungkin itu titik balik dari kehidupan saudara, daripada mengikuti jalan kita sendiri dan mengikuti jalan Tuhan. Amin. Satu-satunya cara agar kita dapat benar-benar mengenal Allah sebagaimana Dia adanya adalah dengan rendah hati mengajukan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Perenungan saudara, ketika saudara tidak ada masalah sekalipun, siapakah engkau Tuhan? Itu akan menunjukkan kebesarannya yang lebih daripada yang pernah saudara mengerti. Saudara, Rasul Paulus mengerti Yahweh, dia percaya dalam agamanya Judaism. Dia percaya Yahweh, dia percaya Allah Ishak, Yakub, dia percaya Allah Abraham, dia percaya mukjizat Allah begitu dahsyat bagi bangsanya. Dia percaya Yahweh. Makanya dia percaya apa yang dilakukannya adalah benar. Sampai Tuhan mengubahkannya, tetapi harus ada perjumpaan. Dan ketika Tuhan dia tahu ini dahsyat luar biasa, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia dengan rendah hati ingin tahu siapakah Tuhan ini, siapakah Yesus ini. Apakah dalam kehidupan saudara bermasalah tidak bermasalah? Apakah saudara kerap bertanya, Tuhan siapa engkau Tuhan? Mengapa aku ada di dunia ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan kedua. Ketika dia memiliki kerendahan hati, dia bertanya pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Sampai saudara mengerti besarnya, dahsyatnya, kuasanya Tuhan, saudara tidak pernah akan bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya percaya ketika saudara bertanya, Tuhan menyatakan, saudara akan berserah diri. Dengan kerendahan hati kita bertanya siapakah Tuhan itu. Dan Tuhan menjawab dengan berserah kita akan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mengetahui siapa Yesus sebenarnya haruslah membuat kita lebih berserah. Dan dengan yakin bertanya, Tuhan apakah yang harus aku lakukan? Kalau kita tidak pernah tahu kebesaran Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan, tidak hanya kita menendang gala rangsang itu, tapi kita tidak pernah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak pernah berkarya bagi Tuhan. Kita mengebiri karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Bertanya kembali, siapa engkau Tuhan? Dan apa yang harus aku lakukan? Rasul Paulus mengerti, begitu dahsyat walaupun dia tidak mengerti kebenaran pada waktu itu. Dia bertanya, kalau saudara dalam jalan bukan jalannya Tuhan, bukan kebenaran Tuhan, bertanya siapakah engkau Tuhan? Ulang lagi tidak ada apa-apanya daripada tersesat terlalu jauh. Betul? Ulang lagi, Tuhan kasih tahu lagi dasar daripada iman saudara, kepercayaan saudara, siapakah Tuhan, identitas saudara siapa. Rabu lalu saya berbicara tentang identitas kita dalam Kristus. Betapa banyak orang Kristen percaya Yesus masih kecil, udah besar dibaptis, tapi hidup jatuh bangun. Hidupnya hanya sampai pada keselamatan, tetapi tidak mengerti identitasnya. Bahwa dia sudah diterima Tuhan, bahwa dia dimiliki Tuhan, bahwa dia dikasihi Tuhan. Itu kebenaran yang harus kita miliki. Kalau saudara tidak tahu identitas, saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan siapakah engkau bagiku? Jangan sampai kita tersesat begitu jauh on the way kita ke tempat yang lain. Ya Tuhan pasti bawa saudara kembali, tapi sakitnya itu. Di mana? Ya sendiri-sendiri, jangan di sini, sakitnya di sana. Ya loh, nggak enak saudara. Mari kita, biarlah firman Tuhan hari ini membawa perenungan buat kita. Amin. On the way saudara kemana-mana, bertanya kepada Tuhan seperti Rasul Paulus ini. Siapakah engkau Tuhan? Ulang. Encounter, perjumpaan dengan Tuhan kembali. Dan saudara akan mengalami siapakah Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saudara saya percaya dengan kerendahan hati, dengan berserah saudara percaya, berkata Tuhan apa yang harus saya lakukan. Amin. Inilah kesaksian daripada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22, 12-25 mengatakan. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya.
dan untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua yang orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan kemudian di dalam Galatia 2 ayat 22 ini yang dikatakan Rasul Paulus yang sudah diubahkan hidupnya. Aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya bisa melihat perubahan dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya ingin katakan saudara. Makanya saudara ketika kita belajar perjanjian lama, hukum Taurat, ya semua hukum-hukum bagi bangsa Israel, itu buat bangsa Israel. Ada gunanya buat kita? Ada gunanya. Tetapi itu tidak menjadi dasar kepercayaan kita. Itu yang dipercaya oleh Rasul Paulus, Saulus. Dia menganggap semua hukum Taurat semuanya adalah kebenaran Tuhan. Yes, kebenaran Tuhan. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tetapi dia menganggap itu harus dipertahankan. Dia mengerti semuanya, pintar, menguasai semuanya. Mungkin saya pikir karena itulah Tuhan pakai dia. Tetapi pengertiannya dirubah tentang hukum Taurat itu. Makanya ketika saudara membaca Perjanjian Baru, ya hampir setengah ditulis Rasul Paulus. Dia mengutip begitu banyak tentang Perjanjian Lama yang dia mengerti dulu salah, sekarang dijelaskan dalam Perjanjian Baru dengan pengertian yang benar. Ya, dengan pengertian yang benar. Itulah yang ingin kita harus miliki. Dan dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ya, itu apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Kembali lagi ke pertanyaan mulai lagi khotbah. Saudara mengikuti jalan saudara atau jalan Tuhan? Yang benar. Jalan itu resiko penumpang. Resiko saudara-saudara sendiri. Puji Tuhan kalau saudara sedang mengikuti jalan Tuhan. Kalau ada nyerempet jalan saudara jangan terlalu jauh saudara. Nggak enak dijewer. Tuhan jewer karena Tuhan mengasihi saudara, betul? Ya, walaupun saudara mungkin tidak menendang tongkat itu, yang tajam itu, Tuhan pasti mendidik saudara, membawa saudara kembali. Amin. Ingat, jalanku adalah menurutku benar-benar, ya kan? Dikasih nasihat kepada pemimpin ditentang, ya, dikhotbahi, masuk sini, keluar sini, jago-jagonya dia. Orang membenarkan diri, ya kan? Firman Tuhan tidak berbicara. Kebenaran diri, membenarkan diri sendiri, itu Farisi. Ada yang Farisi sini? Boleh angkat tangan? Nggak ada kan? Farisi itu yang membenarkan diri. Makanya mereka selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus yang ingin menjelaskan, melengkapi hukum Taurat. Mereka tidak bisa terima lagi. Karena mereka tahu bahwa mereka tahu walaupun tidak melakukannya. Itu orang Farisi. Mereka tahu dan mereka tahu bahwa mereka tahu tapi tidak melakukannya. Itu orang Farisi yang membenarkan diri atas apa yang mereka tahu. Itu Saulus dari Tarsus sebelum bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara dalam jalan Tuhan? Kita semua mau di dalam jalannya Tuhan. Sehingga kita tidak melukai umat Tuhan, kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Slide berikutnya. Slide berikutnya, please. Berikutnya. Saulus dulu adalah Farisi. Kemudian Saulus menjadi Paulus. Ada perubahan nama, perubahan karakter menjadi pengikut jalan Tuhan. Saudara, dulu tidak disebut Kristen, saudara. Semua disebut pengikut jalan Tuhan. Karena tidak ada kata Kristen. Hanya ada jalan Tuhan. Itu gereja mula-mula. Dari Saulus menjadi Paulus. Apa yang terjadi? Encounter, bertemu dengan Tuhan. Perenungan kita, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik? Kalau tidak, kita harus bertemu dengan Tuhan lagi. Saya harap tidak usah mengalami seperti apa yang dialami Saulus. Bertemu dengan Tuhan harus menjadi kehendak kita. Amin. Apakah saudara ingin lebih lagi mengenal Tuhan dan kehendaknya? Kalau saudara sungguh itu, saudara berarti saudara sedang mencari jalannya Tuhan. Bukan jalannya kita sendiri. Amin saudara. Hari ini kita belajar dua arah kemana saudara pergi. Pilihan saudara, pilihan pribadi saudara. Kalau
saudara sedang on the way kepada jalan saudara, bertobat dan kembali. Amin. Tuhan akan menunggu saudara. Seperti anak bungsu itu, Tuhan menunggu dari jauh. Firman Tuhan mengatakan, sang bapak menunggu anaknya setiap hari dari jauh. Dia tahu bahwa anaknya akan pulang. Demikian dengan kita. Kalau saudara sudah jauh sekali, on the way, menurut cara dan jalannya saudara, Tuhan menunggu saudara. Tuhan ingin mengadakan audisi dengan saudara. Tuhan ingin encounter, bertemu dengan saudara, pribadi dengan pribadi. Amin. Sehingga saudara mengerti kehendaknya, saudara mengerti kuasanya, dan saudara akan mengerti apa yang saudara harus lakukan untuk mengikuti jalan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, mari kita bangkit berdiri.